Agenda Net Zero Emission terus digaungkan pemerintah. Program ini ditargetkan bisa tercapai pada tahun 2060. Pupuk Indonesia sebagai induk holding BUMN Pupuk memiliki peran mendukung penuh program Net Zero Emission. Dukungan ini datang karena industri pengolahan pupuk ikut menyumbang emisi karbon. Direktur Utama Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman mengungkapkan, Pupuk Indonesia telah menerapkan roadmap penurunan emisi karbon atau program dekarbonisasi dalam jangka panjang. Program dekarbonisasi ini terdiri dari penggunaan energi baru dan terbarukan hingga pemanfaatan teknologi baru untuk menghasilkan produk pupuk yang ramah lingkungan. Untuk penggunaan energi baru dan terbarukan, Pupuk Indonesia telah memanfaatkan listrik dari sumber terbarukan, yakni tenaga air, tenaga surya, dan renewable energy certified sejak awal tahun ini. Selain itu, Pupuk Indonesia juga melakukan optimasi dan efisiensi energi dalam proses pengolahan produk pupuk. Ya, carbon capture ini kan sebenarnya menangkap CO2 yang terbuang dari pabrik amoniak, itu kan harus dikembalikan ke perut bumi supaya dia tidak mengotori atmosfer. Ini dekarbonisasi lah proses ini. Nah itu ya itu tadi menggunakan depleted oil wells ataupun gas wells yang sudah tidak terpakai sebagai tempat untuk reinjeksi. Bakir memastikan upaya dekarbonisasi ini akan terus dikembangkan. Menurutnya, dekarbonisasi tidak hanya akan berhenti pada pemanfaatan EBT dan efisiensi, melainkan bisa memanfaatkan karbon itu sendiri untuk digunakan menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Pupuk Indonesia tidak ingin ketinggalan untuk memberikan kontribusi menurunkan emisi karbon seperti yang digaung-gaungkan banyak negara di dunia. Untuk itu, Pupuk Indonesia menyusun peta jalan dekarbonisasi hingga tahun 2050. Pada tahap awal, yakni tahun 2023 hingga 2030, Pupuk Indonesia akan memanfaatkan karbon dioksida melalui pembangunan pabrik soda es di Pupuk Kalimantan Timur dan Petrokimia Gresik. Soda es merupakan garam natrium dari asam karbonat yang mudah larut dalam air. Soda es banyak digunakan untuk beberapa sektor industri seperti deterjen, kaca lembaran, dan aki. Selain itu, Pupuk Indonesia juga akan meningkatkan penggunaan energi hijau hingga 45 MW dan mulai mengembangkan green ammonia skala kecil dengan memanfaatkan pabrik existing. Pada tahap berikutnya, yakni tahun 2030 hingga 2040, Pupuk Indonesia akan melanjutkan pengembangan blue ammonia. Dan yang terakhir untuk jangka panjangnya, yakni di tahun 2040 hingga 2050, Pupuk Indonesia akan mengembangkan green ammonia skala komersial. Seperti apa sih blue ammonia dan green ammonia ini? Nah, jadi sebenarnya produk yang akan digunakan sebagai sumber energi baru ini adalah berupa green hydrogen. Green hydrogen ini diproduksi dari air menggunakan sumber energi terbarukan seperti PLTA, PLTP, dan PLTS yang didapat disuplai oleh PLN dan Pertamina. Green hydrogen ini kemudian dikonversi menjadi green ammonia agar green hydrogen dapat lebih mudah disimpan dan didistribusikan. Untuk produksi green ammonia, Pupuk Indonesia berencana membangun pabrik baru dengan skala komersial. Pabrik tersebut nantinya menggunakan sumber energi terbarukan seperti air, surya, dan panas bumi. Selain PLN dan Pertamina, Pupuk Indonesia juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti Toyo, Mitsui, Mitsubishi, Inpex Masela, dan kerjasama ini dilakukan dari tahap kajian hingga pengembangan blue ammonia dan green ammonia. Misalnya dengan Inpex, FS-nya kami sudah selesai. Jadi tinggal nunggu, mudah-mudahan kalau gasnya available ya kita bisa mulai bikin, artinya ke tahap yang lebih ke depan lagi. Dengan Toyo kita untuk sekarang lagi masih tahap FS karena mereka dapat dana fund untuk pengembangan green ini green pilot plan yang akan ini memang harus didahului oleh FS dulu. Tapi ini akan mudah-mudahan tahun ini juga selesai. Dengan Mitsui dan Mitsubishi juga kita terus FS. Artinya nanti kalau ada gas available kita langsung bisa jalan gitu. Jadi artinya semuanya juga berjalan. Dengan Pertamina tentunya kita kalau Pertamina dan PLN ini adalah partner. Jadi mudah lah nanti kita untuk contribution ya. Dengan sederet program dekarbonisasi ini, Pupuk Indonesia sangat serius dengan target ini dalam upaya mengurangi emisi karbon. Tahun 2022 hingga 2030, Pupuk Indonesia menargetkan bisa menurunkan emisi karbon minimal 2,03 juta ton per tahun. Berikutnya, hingga tahun 2050, target penurunan emisi bisa mencapai paling rendah 5 juta ton per tahun. Pupuk Indonesia memastikan upaya dekarbonisasi ini akan terus dilakukan untuk mencapai batasan emisi karbon yang akan ditetapkan pemerintah.